شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita di hari ini, hari Kamis yang sudah berganti tanggal dengan berlalu Ramadan dan salat yang telah kita tunaikan. Sekarang sudah masuk pada tanggal 6 Al-Muharram 1438 Hijriah. Seperti kami sampaikan, yang lebih tepat istilahnya itu bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Ada al-nya, ada al-nya. Tak mengapa, kadang di Arab pun agak tertukar pengucapan ini. Ya. Kami sempat di Arab juga belajar dan belajar. Orang Arab kadang mengucapkan juga dengan kata Muharram tanpa al. Itu kalau dalam pelajaran ilmu bahasa Arab masuk dalam kategori bab al-akhta' al-lughawiyah asy-syari'ah, ya, kesalahan dari sisi bahasa yang cenderung meluas. Beda antara Muharram dengan al-Muharram itu lain. Kalau Anda sebutkan Muharram, itu artinya segala yang diharamkan, yang dilarang, tidak diperkenankan. Dusta itu Muharram, mencuri itu Muharram, gosip itu Muharram. Jadi segala yang tidak diperkenankan itu Muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Mencuri itu Muharram, hukum mencuri itu haram. Dusta itu Muharram, hukum berdusta itu haram. Kalau Anda ingin jadikan semua yang dilarang ini, yang tidak diperkenankan, berubah dalam bentuk waktu untuk meninggalkannya, momentum untuk menanggalkannya, maka kalimat itu kemudian Anda sertakan dalam rumus bahasa. Di antara rumusnya menambahkan al di depan katanya. Oke. Di Muharram ketika Anda tambahkan al, itu berubah kemudian pemaknaannya, ditarik ke dalam bentuk waktu, memberikan kesan waktu saat kita mulai meninggalkan segala yang dilarang. Waktu saat kita mulai menanggalkan segala yang tidak diperkenankan. Tahun Hijrah dimulai dengan bulan Al-Muharram seolah melukis kesan kepada kita, memberikan isyarat di masa Islam bahwa jika Anda ingin berhijrah kepada Allah, ingin mendekat kepada tuntunan Rasul-Nya, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu, bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata, kalau kebanyakan lihat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah nggak peka lagi, Pak. Bu. Karena baik dengan buruk itu nggak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Ya. Mohon maaf, udah lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, jaga matanya. Ya.
dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, nggak peka lagi. Ya, telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik, susah dengarnya. Ya. Sana yuk, kemana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, kemarin baru ngaji. Jadi nggak cepet gitu ya. GBK yuk, main. Baru tuh konser. Oh, kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Jadi agak cepat ya. Sama demikian. Jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk itu. Yang haram masuk. Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan itu. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah ngunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah, jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, Al-An'am, wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengar kebaikan susah. Ya. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, ngunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya, kekunci juga. Ya. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak, tapi nggak bisa gitu. Nah, makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan, susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Nah, kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Taib, ghisyawah, ada penghalang. Walahum, nah, itu kalau nggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal solehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka oleh Allah disuruh nggak usah mikir. Ya, di surah Al-Kahf, surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Ya, posisi paling kiri di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka Jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi sebelum masuk sudah ditampilkan, seakan-akan kalimatnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, nggak usah mikir lagi neraka tuh. Ya. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya tuh terhalang, susah ingat kepada Allah itu. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan nggak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara, takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya ini ya. Nah, maka dari itu gunakan momentum ini untuk bermuhasabah, cek. Kemudian perbanyak puasa. Ya, berdasarkan tuntunan Nabi SAW, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Ya. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana? Saya tungguin. Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Nunggu maghrib dulu tuh. Ya. Khawatir ya. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahim yang baik. Ya. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang melimpah. Di Quran surah ke-4 ayat ke-100. Ya. Tapi kalau Anda nggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Ya. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim nggak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim, disebut zalimi anfusihim. Ya. Ya, dia menzalimi diri sendiri. Qalu fima kuntum alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan gak berubah? Kenapa gak hijrah?
Kenapa nggak merubah diri gitu kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka sakar, muslim tapi nggak mau sholat. Ya. Aduh, masalah kakum fi sakar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak sholat katanya. Baik, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu diantara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi. Anda dikasih 30 hari Ramadan kemarin belum bisa baik, 10 hari pertama Dzulhijjah belum berubah, sekarang dikasih 30 hari Al-Muharram belum mau berubah juga. Anda butuh berapa hari lagi? Ya. Karena itu teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan pada kita semua, dan mudah-mudahan hidup kita lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baiklah, edisi malam ini insya Allah kita akan bahas sesuatu yang khusus, merespon berbagai persoalan, terutama hal-hal pokok yang terkait dengan peristiwa yang muncul hari-hari ini, yang menghiasi layar kaca, juga menghiasi media baik sosial dan yang lainnya, yang perlu dijawab melalui teori-teori atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita saat ini banyak dikejutkan ya, dengan informasi-informasi yang menghiasi media-media, bahwa ada orang-orang tertentu yang melakukan hal-hal yang sifatnya dipandang tidak wajar pada umumnya. Ada yang bisa menggandakan uang, ada yang bisa mengeluarkan macam-macam, dan maaf, mereka kemudian dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk dalam keislaman dan sebagainya. Kiranya itu penting dijawab dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan setidaknya memberikan solusi bagi orang-orang yang bertanya-tanya tentang persoalan yang dimaksudkan. Kajian kita insya Allah akan dibagi pada 2 bagian. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Pertama, kita akan tampilkan dulu mengenai keterangan ulama kita tentang persoalan-persoalan yang muncul khususnya di tanah Jawa, membawa satu aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang beliau nilai itu melenceng dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini penting kami tampilkan supaya nanti ini jadi pegangan. Setiap menemukan ciri-ciri seperti ini, kita bisa ketahui itu menyimpang. Jelas ya? Yang kedua, kita nanti akan coba jawab argumentasi-argumentasi dari istilahnya syubhat kalau dalam bahasa Arab. Ya. Dari kerancuan-kerancuan cara berpikir yang boleh jadi keliru memahami ketentuan agama, ditampilkan dalam bentuk logika yang salah. Apakah benar ini karamah? Apa mukjizat? Bedanya mukjizat dengan karamah? Kenapa bisa seperti ini? Apa gambarannya? Apa bandingannya dengan surah-surah di dalam Al-Quran yang dikomentari? Nah, kita coba jawab berdasarkan tafsiran-tafsiran yang memang itu benar dan dipertanggungjawabkan. Baik, yang pertama kita akan bersama salah satu kitab yang sangat baik, kitabnya sangat bagus, ya. Isinya sangat penting, dan yang menulis kitab ini itu bukan ulama luar, tapi ulama lokal, orang tua kita, seorang guru besar, Masya Allah, dan bahkan bergelar pahlawan nasional. Ulama bukan hanya hafal Quran, tapi juga beliau ini memaknai, menguasai hadis-hadis Nabi SAW sampai mendapatkan ijazah atau sanad khusus terkait dengan hadis. Jadi kalau kami dulu belajar di Timur Tengah, itu yang khusus itu ada sanadnya Pak, Bu. Misal belajar hadis Al-Bukhari, terus dipelajari dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai sanadnya ketemu Imam Al-Bukhari, sampai hadisnya ketemu dengan Nabi. Ya, ada sanadnya terus sampai ke atas. Ya. Nah, ini beliau punya sanad. Ya. Dan kemudian mendirikan salah satu ormas di Indonesia yang beliau namai dengan Nahdlatul Ulama itu, yang didirikan tanggal 31 Januari 1926. Sempat menulis 19 kitab. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa melihat kitabnya. Kami diberi kesempatan untuk memilikinya. 19 kitab. Nah, ini terhimpun dalam kitab ini. Ya. Ada 19 kitab isinya, digabungkan jadi satu. Ya. Qadar Allah kami dapatkan dalam salah satu toko buku, dan memang tinggal ini satu-satunya. Jadi begitu masuk yang kelihatan langsung ini. Ya, dapat 19 ini. Nah, ini masih asli. Ya. Jadi pun ada foto di depannya masih asli, ya berjenggot, yang jenggotan masih asli nih ya. Kayak Haji Hasan Masyari itu berjenggot ya. Jadi yang tidak berjenggot itu palsu ya. Kasihan beliau, jangan dimanipulasi ya gambarnya. Baik. Dan ini pun kitabnya masih asli. Ya. Ulama dulu punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Ya, setelah belajar lama, kemudian di 2 kota suci, di Mekah terutama, kembali lagi kemampuan bahasa Arabnya baik. Terlebih ketika penjajah datang tidak memperkenankan ditulis dengan bahasa lokal supaya sulit dipahami. Ya. Dan kitab ini pun asli. Di antara tanda keasliannya selain yang tadi, ini masih berbahasa Arab.
ya, masih berbahasa Arab. Karena itu, insya Allah semua yang akan saya bahas, saya tidak akan beropini, tidak akan mengambil pendapat pribadi, tapi hanya akan membacakan apa yang ada di sini untuk memberikan penjelasan pada kita. Baik, kita mulai bahasan kita karena waktu kita sangat singkat ya untuk malam ini. Dari 19 kitab terdapat di kitab yang kedua. Ya, kitab yang kedua. Kami coba bawakan ini supaya jadi argumentasinya lebih kuat ya insyaallah ya. Baik, kitab kedua judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tulisan yang membahas tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelan-pelan kita akan mulai menerangkan dulu dari halaman 9 ya, posisi di paling kiri sebelah atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pembahasan fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah, yang menerangkan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa penduduk Jawa itu semuanya sejak beliau hidup dan menulis kitab ini itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Teruskan dulu. Wa bayan ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Dan akan menerangkan awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Nanti kita akan lihat yang dimaksudkan bid'ah oleh beliau. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat sampai malam ini. Yang dimaksudkan ternyata bukan persoalan fikih yang dibahas di sini. Lebih daripada itu persoalan akidah. Ya, jadi bid'ah pertama itu bukan masalah fikih, masalah akidah. Kata beliau ada bid'ah itu kan sesuatu yang menyimpang, keluar dari tuntunan. Jadi ada aliran-aliran yang datang ke tanah Jawa, keluar dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu aliran menyimpang. Nggak benar, ya, bermasalah. Kemudian wantisyariha fi ardi Jawa, bagaimana penyebarannya di tanah Jawa? Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman, sekaligus menerangkan ya contoh-contoh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu di masa kini. Maksudnya masanya beliau. Masanya beliau. Saya baca langsung ya, saya agak cepat dan mohon izin kalau nanti ada sebagian yang saya lompati untuk menunjuk pada fokus yang kita bahas ya. Karena kalau kita bahas ini insyaallah sampai besok juga nggak kuat gitu ya. Baik. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu muslim Jawa itu seluruhnya muttafiqil ara'i wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya percepat saja sampai kemudian ke paragraf yang kedua, di baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua bahkan ketiganya. Thumma innahu hadatha, kemudian terjadilah fi amin alfin wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan, pada tahun 1330 hijrah ya, tahun 1330 hijrah. Saya ulang, sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kalau 1438 dikurangi 1330 keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu dari sekarang ya. Beliau kisahkan tiba-tiba innahu hadatha fi 'ami 1330 hijriyatan ahzabun mutanawwi'ah, muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, bukan kelompok biasa tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya ya, sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi kata beliau tanah Jawa tadinya semuanya baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan, berbeda dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai menyimpang dia ya. Pelan-pelan wa ara'un mutadafi'ah, bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang ya, melahirkan banyak persoalan-persoalan ya. Wa aqwalun mutadharibah, bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik ya, itu tidak mudah. Tayyib, ingat betul ini ya, saya mau sampaikan ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu. Kalau Anda diberikan peringatan sehari misalnya lupa, wajar tidak? Wajar. 2 hari masih lupa, wajar tidak?
Wajar. 3 hari masih lupa, wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun, masih lupa juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun, masih ada juga. Ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk mengingatkan? Nah, saya cepat dulu. Pertama, apa saja aliran itu? Ya? Apa saja aliran itu? Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini, tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali, untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Baik. Di halaman ke-10, ya, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 3. Kalau Anda menghitung langsung, paragrafnya bisa yang kedua. Tapi kalau pecah bisa yang ketiga. Baris 1 sampai 3. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran yang menyimpang yang disebut oleh beliau bid'ah ini yang datang ke tanah Jawa. Ya, wa minhum, di antara mereka rafidhiyuna adalah aliran rafidhiyun. Rafidhiyun. Ya. 1 Rafidhiyun. Kita turunkan katanya sehingga dipahami betul, ya. Saya tidak terlalu senang kalau Anda menghafal sesuatu tapi tidak paham isinya. Ya. Rafidh ini menunjuk pada orang. Asalnya dari kata rafadha, yang menolak dengan keras. Ya. Bukan sekedar menolak, tapi kadang-kadang ada celak di situ. Ya, ada amarah di situ. Itu rafadha namanya. Rafud, anak arfud, saya nolak nih, gak bisa, sambil mengecam bisa. Itu rafadha. Ya. Kalau cuma nolak saja, tapi misal tidak disertai dengan unsur-unsur yang menjelekkan, melecehkan gitu ya, itu bisa disebut dengan radda. Ana aruddu hadza, saya tolak, saya nggak mau. Tapi kalau rafadha tidak, tolak sambil keluar nih kata-kata yang tidak enak. Kadang secara fisikal. Ya. Sifatnya disebut dengan rafidah. Rafidah. Orangnya disebut dengan rafidh. Rafidh. Kalau kemudian dijamakkan banyak, tidak hanya satu, maka dijamakkan tambah waw dan dengan dun di ujungnya. Jadi rafidhiyun. Ya. Orang-orang yang menolak keras. Ya. Tayyib. Di dalam sejarah, kalimat rafidh, rafadha, rafidah, itu hanya dilekatkan kepada orang-orang yang sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sampai-sampai menolak dengan keras kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Orang yang membela sesuatu dengan kuat, dipertahankan dari yang lain, itu pembelaan kuatnya disebut dengan Syiah. Sifat penolakannya disebut dengan rafadha. Karena itu dalam aliran teologis, rafadha itu sering juga disebut dengan Syiah. Syiah. Ya. Asalnya kelompok tertentu kemudian menjadi aliran ideologis. Ya. Jadi kata beliau, asalnya di tanah Jawa itu semua ahlu sunnah wal jamaah. Tiba-tiba datang rafidhah, dari mana nih, nggak tahu asalnya. Ya. Yang lebih keren sekarang namanya Syiah, itu maksudnya. Ya. Mohon izin ya, ini bukan opini pribadi tapi pendapat yang dicantumkan lewat kitab yang kita baca ini. Ya. Yasubbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Pekerjaan mereka seringkali mencaci, mencela sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Kemudian wa yakrihuna sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mereka tidak menyukai sahabat pada umumnya. Enggak suka gitu kan. Uthman enggak suka, yang lain enggak suka, kecuali wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baiti. Kecuali yang mereka kultuskan, angkat dan tinggikan, yaitu Ali dan keluarga baitnya. Ya, jadi kalau dari Ali mereka angkat, kultuskan dan sebagainya. Kalau kita tidak, kita mencintai Ali bin Abi Thalib dan keluarganya seperti kita mencintai sahabat yang lainnya. Anda nggak boleh menjelek-jelekan salah satu di antara sahabat. Ali cintai Fatimah, apalagi putri Nabi, gitu kan? Al Hasan wal Hasan, cucunya Nabi. Kita sayangi mereka, kita doakan, masya Allah. Al-Hasan penghulu surga, Al-Husain masya Allah panglima luar biasa. Tapi juga kita sayangi, hormati Abu Bakar, menghormati Aisyah, kan? Istrinya Nabi SAW, menghormati Umar, menghormati Uthman dan sebagainya. Ini tidak. Nah, aliran seperti ini yang mencela-cela sahabat Nabi disebut, dihukumi oleh Syekh Hashim Asy'ari sebagai aliran yang menyimpang, disebut aliran bid'ah. Jelas ya? Kapan munculnya? 108 tahun yang lalu, masuk ke tanah Jawa. Jelas ya? Jadi kalau Anda diingatkan sehari, wajar, lupa. 2 hari, wajar, lupa. 108 tahun diingatkan, masih dipikirkan juga. Ya.
Jelas di sini? Baik. Karena beliau ahli hadis, itu tidak hanya menyebutkan tentang kepercayaan atau pendapat saja, tapi beliau munculkan dalil hadis Nabi untuk menguatkan argumentasi. Saya bacakan di antara hadisnya banyak sekali, salah satunya saya bacakan ya. Ya. Kata beliau halaman 11 ya. Baris ke-9. Halaman 11 baris ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau terkait persoalan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhiriz zaman. Karena sungguh nanti akan muncul satu kelompok di akhir masa. Di akhir zaman akan tiba satu kaum. Ya, satu kelompok. Yasubbuna ashabi. Mereka senang sekali mencela sahabat-sahabat saya. Perhatikan. Lihat bagaimana tegasnya Nabi menyampaikan larangan ini. Fala tusallu alaihim wa la tusallu ma'ahum. Kalau mereka meninggal jangan disolatkan. Kalau kamu hidup dengan mereka jangan solat dengan mereka. Ya. Ini nggak ada pernyataan keras semacam ini. Nggak ada pernyataan keras kecuali pada sesuatu yang sangat berbahaya. Anda tinggal dengan mereka. Kalau mereka nggak tobat jangan solat dengan mereka. Termasuk jangan solatkan. Kalau nggak tobat dalam hidupnya, meninggal jangan disolatkan kata Nabi. Kemudian wala tunakihuhum, jangan besanan dengan mereka. Jadi kalau diantara mereka punya anak, Anda punya anak misalnya, itu jangan, nggak boleh dinikahkan. Kata Nabi jangan, dilarang oleh Nabi. Tidak mungkin Nabi mengatakan demikian kalau ada sesuatu di situ yang sangat diwaspadai. Harus ada yang penting di situ. Kemudian wala tujalisuhum, jangan sertai mereka. Jangan duduk dengan mereka. Kalau seminar nggak usah diikuti, bukunya nggak usah dibaca, tayangan nggak usah dilihat, supaya tahu bahwa itu menyimpang. Dengan itu dia kembali. Ya, jelas ya? Awas, hati-hati. Di sini nggak ada istilah Islam mencela. Awas, awas. Penting juga akhlak ditampilkan. Yang diminta oleh Nabi, jangan duduk mereka, jangan sertai mereka, kemudian jangan nikahi, jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan, tapi nggak ada perintah cela mereka, celakai mereka, serang mereka, itu nggak ada. Sepanjang tidak melahirkan hal-hal yang sifatnya menyerang umat Islam dan sebagainya, nggak boleh direspon dengan yang buruk. Kalau Anda mau mendoakan boleh. Jelas ya? Baik. Kemudian wa in maradu fala ta'uduhum, bahkan kalau sakit nggak usah ditengok. Masya Allah, kalau belum tobat nggak usah ditengok kata Nabi. Ya. Anda kebayang nggak? Dulu zaman Nabi ada non Muslim sakit yang pernah membantu Nabi, anak muda sakit, ditengok oleh Nabi. Saat ditengok sampai mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Ini orang kemudian, masya Allah, datang dengan aliran menyimpang, sakit gak usah ditengok. Non Muslim sakit masih dijenguk. Ini sakit kata Nabi, kalau nggak tobat jangan ditengok. Untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah fatal di situ. Jelas ya? Baik, masalah pertama tuntas. Sekarang perhatikan, kita masuk sekarang pada fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat kita. Wa minhum, ya. Halaman ke-11 di paragraf yang kedua. Dan di antara mereka yang menyimpang juga datang ke tanah Jawa membawa kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang. Wa minhum abahiyuna, aliran abahiyun yang serba membolehkan, ya, yang serba membolehkan. Kita tuliskan. Sudah. Aliran abahiyun yang serba membolehkan. Baik, teman-teman dan pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, bahasan kita ingat sekali lagi, ini bahasan ilmiah dengan dalil-dalil dan kajian-kajian yang matang dengan argumentasi yang coba dikuatkan secara ilmiah. Jadi kalau ini nanti dipersoalkan, kita bisa berdiskusi secara ilmiah. Terus ya? Tidak boleh kita menjelekan, mencela dan sebagainya, tapi hanya menghadirkan nuansa ilmiah. Jadi dalam bingkai ilmiah, kalau nanti dipersoalkan, kita diskusikan dengan argumentasi yang baik. Ya. Baik, yang kedua, ini ada yang disebut dengan aliran abahiyun, yang serba membolehkan. Ya. Siapa mereka? Kita baca dulu ya. Wah, ini paragraf pertamanya cukup bagus ini. Yaquluna, mereka membawa satu keyakinan, satu ajaran, mengatakan innal 'abda idza balagha ghayatal mahabbah, sungguh seorang hamba itu kalau sudah mencapai puncak kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini awalnya ibadah sampai dekat dengan Allah, sampai hadir kecintaan, semakin dekat rasanya gitu ya.
Ada yang zikir, ada yang baca macam-macam, ada yang ibadah salat, sampai dia merasakan kenikmatan saking merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sangat dekat. Ya. Sampai-sampai wasafa qalbuhu minal ghaflah, sampai merasa hatinya sudah bersih nih. Ya, dari kelalaian, bersih dia, nyambung dengan Allah, tenang dia, maksudnya ingat. Taib. Wa ikhtara al-iman 'ala al-kufri wal kufran. Kemudian dia memutuskan untuk beriman, mengesampingkan kekufuran. Maksudnya orang ini orang beriman, latihan ibadah sampai merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Allahu Akbar. Saking terlampau tingginya, ini konslet. Baik ya? Ini bahaya ini. Saqata anhu al-amru wan nahyu. Dia sampai menyimpulkan, kalau sudah saya semakin dekat dengan Allah, saking dekatnya saya sudah dicintai Allah. Kalau sudah dicintai, tidak berlaku lagi perintah dan larangan bagi saya. Konslet. Tidak berlaku perintah dan larangan untuk saya. Baik, Allah perintahkan sholat. Wa aqimus sholat. Itu buat Anda yang belum dekat, masih latihan. Kalau saya sudah dekat. Ini jangan kaget nanti. Kalau ada orang yang Masya Allah gitu kan, pakai jubah, macam-macam, gelarnya macam-macam. Sekarang kan banyak ya. Saya agak bingung nih, sekarang ini antara kiai dengan dukun, itu bedanya tipis banget dari segi penampilan. Ya, ada yang pakai jubah, jubahnya kadang-kadang panjang, ada yang lebih besar dibandingkan Batman, macam-macam lah pokoknya itu. Ya, ada yang panggilannya kiai, aki, apalagi itu. Ada AA, ada kanjeng, ada segala rupa gitu ya. Nah, itu kalau masuk pada kategori seperti ini, dia misal, mohon maaf, tidak kelihatannya ibadah, tapi seperti orang alim, itu menyimpang. Itu menyimpang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kiai, kok Pak Kiai nggak sholat? Kan sudah azan. Ade, masih latihan. Kalau Pak Kiai, jasadnya di sini, tapi rohnya sedang bersama Allah. Wah, Nabi aja masih sholat. Nabi, Rasul, manusia paling takwa di muka bumi, paling dekat dengan Allah. Sholat sunnah sampai bengkak-bengkak kakinya. Pak Kiai siapa? Ya surga belum jelas gitu kan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Ya Allah, tidak ibadah, itu menyimpang. Jadi Anda kalau diajak latihan-latihan apapun di awal-awalnya ya, kemudian dihadirkan suasana kedekatan tertentu, tapi ujung-ujungnya nggak sholat, itu aliran menyimpang. Saya teruskan dulu, belum selesai. Nanti Anda akan menemukan kalimat yang sangat unik nih. Ya. Bahkan dia menyimpulkan wala yudkhiluhullahu an-nara birtikabil kabair. Bahkan kalaupun saya mengerjakan dosa yang dianggap besar, Allah nggak akan masukkan saya ke neraka. Saya akan dekat dengan Allah. Ya. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Nggak Jumatan, salahnya fatal. Orang ini nggak sholat nggak apa-apa katanya. Udah dekat dengan Allah kok. Apa ibadah dia? Nah, saya bacakan cepat. Wa ba'dhum yaqul, bahkan di antara mereka menegaskan bahwa, lihat kalimatnya. Innahu tasqatu anhu al-ibadatil zahirah. Bagi kami yang zahir-zahir kayak gini udah enggak berlaku, itu masih latihan. Ibadah kami itu, lihat kalimatnya, wa takunu ibadatuhu tafakkur wa tahsinul akhlaqil batinah. Yang penting bagi kami itu, lihat, tahsinul akhlaqil batinah, tafakkur, kontemplasi, merenung, tapa, memperbaiki perilaku agar tidak menyimpang. Yang penting tidak mencela orang. Yang penting tidak mencelakai orang. Ya, nggak sholat nggak apa-apa. Tahsin dan akhlaqil batinah, yang penting batinnya itu baik, tenang. Maka dikenallah kemudian, karena batin yang jadi aspek utama, maka dikenal dengan aliran kebatinan. Yang lahir-lahir sudah lewat. Ya. Jadi kalau ada aliran seperti itu misalnya, itu kebanyakan alirannya, bikin konflik. Ya, ini sholat sudah enggak, ya, udah macam-macam sudah tidak. Dia merasa sudah latihan. Ya, orang puasa 30 hari Ramadan, dia 40 hari pergi ke hutan sana kan, begitu pulang-pulang bawa keris, Masya Allah, macam-macam lah ya. Nah, tapi pada sisi yang tidak tepat, sholat sudah nggak dilakukan lagi, ibadah yang lain sudah nggak ada. Yang penting kita itu baik, tidak mencela orang, hati kita bagus. Ada yang seperti itu? 108 tahun yang lalu itu ada dan disebut menyimpang. Jelas ya? Saya bacakan fatwa ulama di sini. Fatwa ulama. Qala Sayyid Muhammad fi syarh al-Ihya. Berkata Sayyid Muhammad dalam syarah al-Ihya. Lihat kalimat ini, fatwa yang disampaikan oleh beliau. Wa hadza kufrun wa zindiqah wa dhalalah. Perbuatan semacam ini kufur, zindiqah, satu hal yang sangat fatal, menyimpang, keras, wa dhalalah, dan ini dhalalah, sesat. Jelas ya? Jadi jangan bangga kalau ketemu orang-orang yang kemudian mengatakan, wah saya sudah puasa sekian puluh hari, saya sudah begini, saya sudah begini. Ente nggak sholat, sama aja kufur. Ya, itu menyesatkan. Jelas di sini? Baik.
Teruskan sebentar ya. Ini lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi ilmunya dibandingkan yang tadi. Ya. Jadi konon ada ilmu, ada ngelmu katanya. Ya. Kita lihat. Wa minhum man qala bi tanassukhil arwah wa intiqaliha abad al-abad fi al-ashkhas takhruju min badal al-akhar min jinsi aw ghairi. Allahu akbar. Di antara mereka ada aliran-aliran yang kemudian punya pandangan bahwa roh itu bisa pindah-pindah, datang bersemayam dalam jasad, dalam bentuk datang kepada jasad-jasad kita, atau dia dalam bentuk yang lain tapi datang. Sekarang bapak sedang datang ke sini, Pak, kita dengar suaranya ya, datang bersuara misalkan, mirip-mirip suaranya itu, mirip-mirip. Ya, dia pikir rohnya pindah, padahal bukan, mungkin jin yang diambil. Jin yang dulu menemani bapaknya dia panggil, minta bantuan, dan sebagian minta kata Quran kepada jin, dia panggil, rohnya nggak pindah-pindah sebetulnya. Selesai. Ya. Saya kasihan ya hari-hari ini. Jin itu banyak kena fitnah. Hari-hari ini tuh. Wah, ini Pak, saya nggak tahu Pak, jin yang masuk ke tempat saya sekarang ini, jin ini butuh oksigen. Jin butuh oksigen. Ini aliran yang ini nih. Ini yang disebutkan, jin pindah. Bahkan nggak tanggung-tanggung dari dulu. Paling ngaku-ngaku tuh malaikat Jibril kan, yang kayak kemarin tuh pengen nurunin di Monas ya. Ada yang nabi, yang ini enggak, yang sekarang malaikat Israel. Malaikat maut datang kepada dirinya. Jin datang kepada dirinya. Jin kekurangan oksigen. Allahu Akbar, itu sesat. Sesat. Ya, ada jin kemarin yang baru kena gas air mata. Tangkap, coba isi dengan uang. Nggak bisa Pak, jinnya lagi nggak ada. Kemana? Kena gas air mata kan tadi katanya. Allahu Akbar, kasihan itu jinnya. 2 menit lagi sebentar ya. Nah, ini menyimpang. Saya tutup dulu sebentar. Wa za'ama haula'i anna ta'dhibaha wa tan'imaha biha bihasabi zakaiha wa khawfiha. Dan mereka beranggapan bahwa nikmat tidaknya hidup mereka itu tergantung keadaan jin yang masuk pada dirinya. Ini bisa bermasalah ini. Ini bisa kecanduan gitu ya. Hati-hati, bisa kecanduan. Jadi kalau jin itu tidak diberikan makan, tidak macam-macam dan sebagainya, itu berpengaruh pada keadaan dirinya. Ya, sampai macam-macam, dan aduh kasihan itu. Dulu jin nggak ada yang nyambu, sekarang jin dikasih sabu. Coba lihat makanannya, dari aspat nggak ada, sekarang dikasih sabu dan sebagainya. Itu keterlaluan itu. Ya. Jin itu dari dulu makanannya tulang, kotoran, macam-macam dan sebagainya. Jin sekarang dikasih sabu sama manusia. Baik. Qala Syihab al-Khaffaji fi syarhi 'ala asy-Syifa wa qad kaffarahum ahli asy-syara' lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Ya. Kemudian berkata Syihab al-Khaffaji, seorang ulama, dalam syarahnya pada kitab Asy-Syifa, aliran semacam ini sudah sepakat ahli syariat semuka bumi menganggapnya sebagai kufur karena bertentangan dengan hukum Allah, mendustakan Rasul, dan bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau Anda mendapati orang-orang seperti itu mengatakan ini pindah, ada datang jin, ada roh macam-macam, itu orang sedang menyimpang. Baik, teman-teman sekalian, ada yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu sangat berbahaya. Seperti apa sifat dahsyatnya, bagaimana sifat bahayanya, kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا.